Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semester 5 Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja. Hari ini kita akan membahas tentang luka bakar atau kombusio. Luka bakar atau kombusio adalah luka yang disebabkan oleh adanya transfer energi dari sumber panas ke dalam tubuh. Luka bakar atau kombusio atau juga disebut dengan burn trauma adalah cedera atau injury sebagai akibat kontak langsung atau terpapar dengan sumber panas atau thermal, listrik, zat kimia, ataupun radiasi. Luka bakar adalah rusak atau hilangnya jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas seperti kobaran api di tubuh, jilatan api ke tubuh, terkena air panas, tersentuh benda panas, akibat sengatan listrik, akibat bahan-bahan kimia, serta sengatan matahari atau sunburn. Sebelum kita lebih dalam memahami dan membahas tentang luka bakar atau kombusio, kita kembali mereview sedikit tentang anatomi sistem intekumen yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita pahami bahwa lapisan kulit kita terdiri dari lapisan epidermis, dermis, dan jaringan subkutan. Di mana pada lapisan epidermis merupakan lapisan paling luar dari kulit, kemudian di bawahnya ada lapisan dermis, di mana lapisan dermis terdapat kelenjar sebasea, terus kemudian folikel rambut, dan di bawahnya lagi sampai ke jaringan subkutan. Etiologi atau penyebab dari luka bakar, yang pertama adalah luka bakar suhu tinggi atau thermal burn, bisa disebabkan oleh gas, cairan, ataupun bahan padat. Contoh luka bakar yang disebabkan karena suhu tinggi atau thermal burn adalah luka bakar dapat terjadi pada saat kecelakaan atau meledaknya mobil, kecelakaan di dapur, ataupun penyimpanan cairan yang mudah terbakar yang tidak hati-hati. Luka yang kedua yaitu luka bakar bahan kimia atau chemical burn, di mana luka bakar kimiawi disebabkan karena adanya kontak, menelan, menghirup, ataupun penyuntikan zat asam, basa, ataupun zat iritatif. Yang ketiga yaitu luka bakar sengatan listrik atau electrical burn, di mana luka bakar karena listrik yang melewati tubuh. Kemudian luka bakar radiasi atau radiasi injury. Meskipun luka bakar radiasi ini sangat jarang, luka bakar ini terjadi karena terpaparnya sumber zat radioaktif, biasanya karena kecelakaan akibat radiasi nuklir, radiasi ion di industri, ataupun iradiasi terapeutik. Luka terkena sengatan matahari dapat dimasukkan dalam kategori luka bakar radiasi. Kemudian yang terakhir yaitu cedera inhalasi. Cedera inhalasi disebabkan karena terpapar asfiksians, misalkan karbon monoksida dan asap yang muncul saat adanya kebakaran pada korban yang terperangkap dalam ruangan yang mengalami kebakaran. Patofisiologi luka bakar. Pembuluh kapiler yang terpajan suhu tinggi rusak dan permeabilitas yang meninggi. Sel darah yang ada di dalamnya ikut rusak sehingga dapat menyebabkan terjadinya anemia. Peningkatan permeabilitas kapiler akan menyebabkan natrium, H2O, dan protein bergeser dari intravaskuler ke ruang interstisial sehingga menyebabkan penurunan volume darah di sirkulasi. Meningkatnya permeabilitas akan menyebabkan terjadinya edema atau pembengkakan dan menimbulkan bula yang mengandung banyak elektrolit.
Bila luas luka bakar kurang dari 20%, biasanya mekanisme kompensasi tubuh masih bisa mengatasi. Tetapi, bila luka bakar yang terjadi lebih dari 20% akan menyebabkan resiko terjadinya shock hipovolemik dengan gejala khas seperti gelisah, pucat, dingin, berkeringat, nadi yang kecil dan cepat, serta tekanan darah yang menurun dan produksi urin berkurang. Kita bahas mulai dari respon yang terjadi di sistem kardiovaskuler. Pada sistem kardiovaskuler, luka bakar yang terjadi akan menyebabkan hilangnya cairan. Kehilangan cairan ini menyebabkan kondisi yang disebut dengan hipovolemi, di mana hipovolemi ini akan menyebabkan terjadinya penurunan perfusi dan oksigenasi sampai ke jaringan. Luka bakar juga akan menyebabkan terjadinya penurunan cardiac output. Perlu kita ingat kembali, jika terjadi penurunan cardiac output akan mempengaruhi tekanan darah, yaitu terjadinya penurunan tekanan darah, di mana penurunan tekanan darah ini merupakan tanda awal shock akibat dari luka bakar yang terjadi. Kemudian, sistem saraf simpatis akan merangsang untuk pengeluaran katekolamin, di mana katekolamin ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan tahanan perifer, sehingga menyebabkan pembuluh darah mengalami vasokonstriksi dan akan meningkatkan denyut nadi. Pada pasien-pasien yang mengalami luka bakar akan dilakukan tindakan, salah satunya adalah resusitasi cairan, di mana respon di sistem kardiovaskuler, jika resusitasi cairan yang diberikan adekuat atau cukup, respon yang terjadi di sistem kardiovaskuler akan terjadinya tekanan darah yang dapat dipertahankan sehingga terjadi tekanan darah yang tetap dalam kondisi stabil serta meningkatkan curah jantung. Kebocoran cairan pada luka bakar biasanya terjadi 24-36 jam pertama setelah terjadinya luka bakar, namun puncak kebocoran cairan pada pasien yang mengalami luka bakar terjadi pada 2-8 jam pertama. Seiring dengan pemberian resusitasi cairan, kemudian integritas kapiler membaik, cairan akan kembali ke kompartemen pembuluh darah, sehingga volume darah meningkat, dan ketika volume darah meningkat, akan terjadi pula peningkatan tekanan darah untuk kembali tekanan darah menjadi stabil dan mempertahankan tekanan darah dalam keadaan normal. Kemudian respon yang terjadi pada sistem pulmonal, yang pertama adalah volume pernafasan seringkali normal atau hanya menurun sedikit setelah terjadi cedera luka bakar yang luas. Kemudian setelah pemberian resusitasi cairan akan terjadi peningkatan volume pernafasan yang dimanifestasikan sebagai hiperventilasi dan dapat terjadi. Hiperventilasi ini adalah hasil peningkatan baik laju respirasi dan volume tidal dan muncul sebagai hasil dari hipermetabolisme. Jika korban luka bakar terjebak dalam kebakaran atau dalam ruangan yang terbakar dan kemudian menghirup asap, karbon monoksida ataupun zat toksik lainnya, memungkinkan atau pasien berisiko terjadinya trauma inhalasi. Dengan menghirup gas karbon monoksida, molekul oksigen akan tergeser, dan karbon monoksida akan berikatan dengan hemoglobin untuk membentuk karboksihemoglobin atau COHB. Trauma inhalasi yang terjadi akan menyebabkan keluarnya histamin, serotonin, dan tromoksan yang akan menyebabkan terjadinya bronkokonstriksi. Awal luka bakar, tubuh kita akan berespon untuk mensekresi katekolamin sebagai respon stres terhadap luka bakar yang terjadi.
Sekresi katekolamin ini akan mengganggu aliran darah dan oksigenasi ke perifer, sehingga tubuh akan memberikan respon dengan terjadinya hipermetabolisme. Kondisi hipermetabolisme ini akan memberikan respon kepada tubuh kita untuk meningkatkan konsumsi oksigen agar tidak terjadi hipoksia. Maka tugas kita adalah pastikan oksigenasi sampai ke jaringan. Jika perlu, adanya pemberian oksigen tambahan. Kemudian efek pada cairan, elektrolit, dan volume darah. Pasien-pasien yang mengalami luka bakar akan terjadi perpindahan cairan dari interstisial ke intravaskuler, sehingga menyebabkan penurunan kadar natrium. Terjadi pada minggu pertama fase akut. Luka bakar akan menyebabkan kerusakan sel yang masif. Kerusakan sel yang masif ini akan menyebabkan terlepasnya kalium ke dalam aliran darah, sehingga akan terjadi peningkatan jumlah kalium di dalam darah atau disebut juga dengan hiperkalemi. Luka bakar akan menyebabkan kerusakan eritrosit, di mana ketika terjadi kerusakan eritrosit akan menyebabkan kondisi anemi. Nah, pada pasien-pasien yang luka bakar lalu mengalami anemi, butuh transfusi agar hemoglobin tetap adekuat. Kehilangan cairan plasma terjadi pada pasien-pasien luka bakar. Ketika terjadi kebocoran cairan plasma atau kehilangan cairan plasma akan memicu terjadinya peningkatan hematokrit. Peningkatan hematokrit akan menyebabkan kerusakan eritrosit di kapiler, sehingga akan memicu terjadinya trombosis, sehingga akan terjadi gangguan di aliran darah. Sehingga pada pasien-pasien luka bakar yang mengalami trombosis juga akan terjadinya atau beresiko DIC, disseminated intravascular coagulation. Kemudian selain di sistem kardiovaskuler, kemudian di cairan, di pulmonal juga terjadi respon sistemik yang lain, yaitu seperti tadi ketika terjadinya luka bakar akan terjadi kerusakan eritrosit sehingga hemoglobin bebas banyak ada di dalam darah. Kemudian selain kerusakan eritrosit juga akan terjadi kerusakan otot. Ketika terjadi kerusakan otot akan terjadi pengeluaran mioglobin oleh sel otot. Mioglobin akan dikeluarkan dari sel otot dan dikeluarkan oleh ginjal. Jika aliran darah yang melalui ginjal tidak adekuat, hemoglobin dan mioglobin akan menyumbat tubulus renalis sehingga dapat terjadi nekrosis tubuler akut dan terjadi gagal ginjal. Selain terjadinya kerusakan di eritrosit, terjadi kerusakan di otot, juga terjadi kerusakan integritas kulit. Ketika terjadi gangguan integritas kulit, akan mengganggu kadar imunoglobulin dan komplement serum, mengganggu fungsi neutrofil dan mengurangi limfosit. Selain itu terdapat pula gangguan produksi dan pelepasan granulosit dan makrofag dari sumsum tulang. Kondisi ini akan menimbulkan terjadinya imunosupresi yang berkontribusi untuk terjadinya sepsis pada pasien. Hilangnya kulit juga menimbulkan gangguan pengaturan suhu tubuh. Pasien akan mengalami penurunan suhu tubuh pada awal terjadinya luka bakar. Kemudian hipermetabolisme akan mengatur kembali suhu inti tubuh dan pasien menjadi hipertermi walaupun tidak ada infeksi yang terjadi. Luka bakar juga dapat menimbulkan komplikasi pada saluran gastrointestinal yaitu ileus paralitik dan ulcus curling. Ileus paralitik ditandai dengan penurunan peristaltik dan suara usus.
Ulkus curling ditandai dengan adanya darah dalam feses, regurgitasi dari cairan lambung yang seperti kopi, atau adanya darah dalam muntahan pasien. Kondisi ini terjadi karena adanya perdarahan lambung akibat adanya stres fisiologis. Kemudian untuk klasifikasi luka bakar, berdasarkan kedalaman dan penyebab luka bakar dibedakan menjadi 3, derajat 1 atau superficial, derajat 2 atau partial thickness, derajat 3 atau full thickness. Di mana kalau derajat 1 atau superficial contohnya adalah tersengat matahari, kemudian terkena api dengan intensitas yang rendah. Bagian yang terkena atau bagian kulit yang terkena pada derajat 1 hanya sampai mengenai epidermis dengan gejala kesemutan, hiperestesia atau supersensitivitas, rasa nyeri mereda jika didinginkan. Luka akan tampak memerah menjadi putih ketika ditekan minimal atau tanpa edem. Kesembuhan lengkap dalam waktu 1 minggu akan terjadi pengelupasan kulit. Kemudian derajat 2 atau partial thickness, contohnya adalah tersiram air mendidih, terbakar oleh nyala api. Bagian yang terkena yaitu epidermis dan bagian dermis. Gejalanya pasien akan mengeluh nyeri, hiperestesia, sensitif terhadap udara yang dingin. Akan tampak luka yang melepuh, dasar luka yang berbintik-bintik merah, epidermis retak, dan permukaan luka basah, dan pada derajat 2 ini akan terdapat edem atau bengkak. Kesembuhan dalam waktu kurang lebih 2-3 minggu, pembentukan parut dan depigmentasi. Infeksi dapat mengubah menjadi derajat 3 jika penanganan luka bakar derajat 2 ini tidak dilakukan dengan baik. Kemudian derajat 3 atau full thickness, contohnya yaitu terbakar nyala api, terkena cairan mendidih dalam waktu yang lama, dan tersengat arus listrik. Bagian kulit yang terluka atau yang terkena yaitu epidermis, keseluruhan dermis, dan kadang-kadang sampai jaringan subkutan. Pada derajat 3, pasien tidak akan terasa nyeri. Kemudian resiko shock hipovolemik, hematuria karena adanya darah dalam urin, dan kemungkinan pula hemolisis yaitu kerusakan atau destruksi sel darah merah. Kemungkinan pula terdapat luka masuk dan keluar pada luka bakar listrik. Lukanya akan kering, luka bakar berwarna putih seperti bahan kulit atau gosong, kulit retak dengan bagian lemak yang tampak, dan terdapat edema. Untuk perjalanan kesembuhannya, akan terjadi pembentukan eskar. Diperlukan pencangkokan kulit, pembentukan parut dan hilangnya kontur serta fungsi kulit, dan hilangnya jari tangan atau ekstremitas dapat terjadi ketika derajat 3 atau full thickness pada pasien luka bakar. Ini gambaran luka bakar derajat 1 yang superficial. Ini gambar luka bakar derajat 2 partial thickness, dan ini gambar luka bakar derajat 3 full thickness. Nah, ini gambarannya jika pasien luka bakar superficial first degree burn hanya mengenai sampai lapisan dermis. Kemudian partial thickness atau second degree burn sampai mengenai sebagian dermis, dan yang ketiga third degree atau full thickness sampai bahkan mengenai jaringan subkutan. Kemudian untuk penentuan luas luka bakar, yang pertama yaitu menggunakan rumus rule of 9. Ini yang sering kali dipakai untuk penentuan luas luka bakar. Ini yang sebelah kiri untuk pasien dewasa, yang sebelah kanan ini untuk pasien anak-anak. Dimana untuk pasien dewasa, kepala leher ini 9, dibagi kalau bagian muka, bagian depan 4,5, bagian belakang 4,5. Kemudian untuk ekstremitas atas
9. Ekstremitas atas bagian kiri 9. Ekstremitas atas bagian kanan 9. Tubuh bagian belakang 18. Tubuh bagian depan mencakup dada dan abdomen 18. Kemudian ekstremitas bawah kiri keseluruhan ini baik depan maupun belakang totalnya 18. Ekstremitas bawah kanan baik depan maupun belakang jika ditotal 18. Kemudian bagian kemaluan atau inguinal 1%. Jadi jika ditotal semuanya 100%. Sedikit berbeda dengan anak-anak. Kalau pada anak-anak, kepala leher bagian depan, bagian ini 9%, bagian belakangnya 9%. Jadi kalau pada anak-anak, kepala leher ini totalnya 18. Kemudian untuk bagian tubuh bagian belakang, punggung ini 18. Untuk bagian tubuh bagian depan mencakup dada dan perut atau abdomen 18. Untuk ekstremitas atas, kiri 9, ekstremitas atas kanan 9. Kemudian untuk bagian ekstremitas bawah, kiri 14, ekstremitas bawah kanan 14, seperti itu. Kemudian untuk penentuan luas luka bakar menggunakan metode Land and Browder ini. Ya. Jadi nanti diisikan di sini. Head-nya berapa persen, kepalanya A, ini kan ya, A berarti setengah of head. Untuk usia 9,5, usia 1, usia 5, 10 sampai 15, ini ada angka-angkanya. Kemudian selain Land and Browder, kemudian Rule of 9 juga bisa menggunakan penentuan luas luka bakar metode telapak tangan. Lebar telapak tangan pasien kurang lebih sebesar 1% luas permukaan tubuhnya. Lebar telapak tangan dapat digunakan untuk menilai luas luka bakar. Jadi metode telapak tangan ini yang digunakan adalah telapak tangannya pasien, bukan telapak tangannya pemeriksa atau perawat yang melakukan pengkajian. Kemudian pemeriksaan penunjang yang biasa dilakukan pada pasien-pasien luka bakar, yang pertama adalah menghitung darah lengkap. Pada pasien-pasien yang mengalami luka bakar, biasanya akan terjadi penurunan hemoglobin yang menunjukkan adanya pengeluaran darah yang banyak, sedangkan peningkatan lebih dari 15% mengindikasikan adanya cedera. Kemudian hematokrit juga akan meningkat karena proses kehilangan cairan. Kemudian leukosit. Pada pasien-pasien luka bakar akan terjadi leukositosis sehubungan dengan adanya infeksi ataupun proses inflamasi. Pemeriksaan gas darah arteri gunanya untuk mengetahui adanya kecurigaan cedera inhalasi. Penurunan PaO2 atau peningkatan tekanan karbon dioksida akan terlihat pada retensi karbon monoksida. Kemudian pemeriksaan elektrolit serum, pemeriksaan natrium urin, alkali fosfat, glukosa serum, albumin serum, blood urea nitrogen atau kreatinin, loop aliran volume, EKG, dan fotografi luka bakar. Untuk penata laksanaan, yang pertama yaitu penanggulangan terhadap shock. Mengatasi gangguan keseimbangan cairan dengan protokol pemberian cairan menggunakan rumus Brooke yang sudah dimodifikasi, di mana 24 jam pertama diberikan cairan linger laktat 2,5 sampai 4 cc per kilogram berat badan per persentase luas luka bakar, di mana setengah bagian atau setengah cairan total cairan yang dibutuhkan hasil penghitungan ini tadi untuk pasien dewasa 4 cc per kilogram berat badan dikalikan dengan persentase luas luka bakar, setengahnya diberikan dalam 8 jam pertama dihitung mulai dari jam kecelakaan. Sisanya atau setengahnya diberikan dalam 16 jam berikutnya. Untuk 24 jam kedua diberikan cairan dextrose 5% dengan rumus 24 kali 25 ditambah persentase luas luka bakar
Kemudian diberikan albumin sebanyak 0,3 sampai 0,5 cc per kilogram berat badan per persentase luas luka bakar. Lalu mengatasi gangguan pernafasan dengan pemberian oksigen tambahan, mengatasi infeksi dengan pemberian rawat luka dengan teknik aseptik, eksisi eschar ataupun skin graft jika diperlukan, pemberian nutrisi yang adekuat, rehabilitasi, dan penanggulangan terhadap gangguan psikologis. Pada fase resusitasi dan darurat atau segera, durasinya itu dari awitan cedera hingga selesainya resusitasi, yang perlu dilakukan adalah pertolongan pertama, pencegahan shock hipovolemik, pencegahan gangguan pernafasan, serta deteksi dan penanganan cedera yang menyertai dan penilaian luka dan perawatan pendahuluan. Pada fase akut, dari dimulainya diuresis hingga hampir selesainya proses penutupan luka. Prioritasnya yaitu perawatan dan penutupan luka, pencegahan atau penanganan komplikasi termasuk infeksi, dan pemberian nutrisi yang adekuat. Pada fase rehabilitasi, dimulai dari penutupan luka yang besar hingga kembalinya kepada tingkat penyesuaian fisik dan psikososial yang optimal, yaitu mencegah terjadinya jaringan parut dan kontraktur, rehabilitasi fisik, okupasional dan vokasional, rekonstruksi fungsional dan kosmetik, serta pemberian konseling psikososial. Di sini saya berikan contoh kasus. Keluhan utamanya yaitu klien mengatakan panas dan nyeri pada luka bakar. Riwayat penyakit atau keluhan sekarang, luka bakar muncul saat pasien membakar sampah yang terdapat bensin. Bakaran api tersebut mengakibatkan luka bakar pada wajah, leher, dan lengan kanan bawah. Klien langsung dibawa ke UGD RSUD Kota Semarang 8 April 2013 pukul 17. Pada saat di UGD pukul 17:10, klien mendapatkan terapi ringer laktat 20 tetes per menit, ibuprofen 1 kali 400 mg, cefotaxim 2 kali 1 gram IV, dan salep burnazin. Klien dipindahkan di ruang rawat. Klien mengatakan muncul rasa panas dan nyeri pada area luka, terutama pada area wajah, dan bertambah rasa nyeri saat diberikan salep. Skala nyerinya 7. Nah, tugasnya yaitu buatlah analisis data dan rumuskan diagnosis keperawatan. Terima kasih, selamat belajar. Kemudian akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.